ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والمعتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة الإيمان وأخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله تعالى، وبارك الله فيكم وأحسن إليكم جميعا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di kesempatan berbahagia ini kembali melimpahkan nikmat dan taufiknya serta hidayahnya untuk kita kembali berkumpul di durus pelajaran kita bersama, majelis yang kita cintai ini, yang kita harapkan majelis yang mulia ini mendatangkan keberkahan, kebaikan, demikian pula curahan rahmat dan mendatangkan ridha dan cinta Allah Ta'ala kepada kita semua. Dan insyaallah Ta'ala di kesempatan yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran dari penjelasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Ini sebuah kitab yang berisi tentang kumpulan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh seorang ulama yang dikenal keilmuannya, pakar dalam beberapa cabang keilmuan agama seperti tafsir, fiqih, demikian pula yang lainnya, yaitu Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan di kesempatan kita yang berbahagia ini, sebelum kita melanjutkan hadis yang ke-13 yang berkaitan dengan gambaran permisalan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memisalkan seperti bangunan satu sama lain saling menguatkan. Maka di hadis yang ke-12 pada poin yang terakhir, hadis yang ke-12 sebelum hadis ke-13 ini, itu berkaitan dengan seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik di sisinya dibandingkan dengan seorang mukmin yang lemah. Maka di akhir hadis ini
Hadis yang ke-12, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Dan jika sesuatu menimpamu, yaitu sesuatu yang buruk, sesuatu yang berat, arti musibah menimpamu, menghampirimu, fala taqul, maka janganlah engkau berucap, janganlah engkau berkata, law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, seandainya aku melakukan yang ini, melakukan itu, maka yang terjadi ini dan itu, begini dan begitu. Yaitu dia mengucapkan kalimat seandainya setelah peristiwa itu terjadi, setelah dia mendapatkan sesuatu yang buruk padanya. Maka Nabi mengatakan fala taqul, jangan ucapkan perkataan yang demikian. Walakin qul, akan tetapi ucapkanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amal syaitan. Akan tetapi ucapkanlah, qaddarallah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan, telah menetapkan akan kejadian ini. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki maka pasti akan terlaksana. Demikian Rasulullah SAW memberikan kepada kita tarbiyah imaniyah, ya, pendidikan berkaitan dengan keimanan. Ketika seorang dia mendapatkan takdir yang tidak baik pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya, pada urusan dunianya, maka dia mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kenapa Nabi SAW beliau melarang seseorang dia mengucapkan sesuatu yang telah terjadi kemudian mendatangkan musibah, keburukan baginya? Ya, dilarang untuk mengucapkan kalimat seandainya. Ya, Nabi mengatakan fa inna law, karena sungguhnya kalimat seandainya ini taftahu amal syaitan, akan membuka pintu atau perbuatan syaitan. Ya, sementara kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam penggalan hadis yang terakhir ini, di hadis yang ke-12, sebelum kita nanti melangkah kepada hadis yang ke-13, maka ada beberapa faedah yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, kalimat law. Ya, kalimat law yang artinya seandainya, maka kalimat ini hakikatnya adalah sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi penggunaannya kembali kepada ya konteksnya, kepada kondisinya. Ya. Maka ada yang diperbolehkan, ada yang terlarang seperti hadis ini, atau kemudian sesuatu yang yang tercela. Kapan kalimat seandainya itu diperbolehkan? Ya, jika dia berharap, bercita-cita, berkeinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, ketaatan-ketaatan, takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini adalah terpuji dan bahkan bisa mendatangkan pahala-pahala yang berlimpah ruah.
Dicontohkan dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang golongan manusia ya ketika dihadapkan dengan dunia ini. Maka Nabi mengatakan ad-dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 golongan manusia. Maka manusia yang hidup di dunia ini ketika ia berhadapan dengan urusan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian membagi mereka ya, menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, yang kedua ini yang terpuji. Ya, meskipun golongan pertama dengan kedua berbeda, sebagaimana golongan ketiga dan keempat. Tapi golongan ketiga dan keempat ini tercelah. Nabi SAW ketika menyebutkan golongan yang pertama, maka beliau mengatakan yang pertama itu adalah abdun razaqahullahu malan wa ilman. Yaitu golongan orang-orang manusia yang mereka diberikan limpahan rizki berupa ilmu dan harta. Jadi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya rizki ilmu, itu ilmu agama dan harta. Dan ini adalah afdalul manazil, sebaik-baik tingkatan manusia ya di dunia ini. Karena dengan bekal ilmu agamanya ya, berbekal dengan dia mengerti tentang masalah agama, tentang ketaatan, tentang ini maksiat, ini adalah halal, ini haram ya, ini mendatangkan ridha Allah, ini mendatangkan murkanya, maka dia akan menjalankan harta yang Allah curahkan kepadanya itu untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebaik-baik tingkatan manusia. Ya, maka kita selalu berharap ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan yang pertama ini. Ya, kita diberikan ilmu agama. Ya, dan kemudian kita diberikan harta. Meskipun tetap yang terbaik adalah ilmu. Ilmu dengan harta yang terbaik adalah ilmu. Ya, banyak keutamaan ilmu dibandingkan harta. Tetapi ketika seorang yang berilmu lalu kemudian ia berharta, maka dia akan banyak mendatangkan kemaslahatan, kebaikan ya, baik untuk agamanya, baik untuk kemudian kaum muslimin orang lain ya, untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Maka Rasulullah SAW ya, menjadikan ya, bahwa orang yang pertama ini dengan hartanya ya, dengan ilmu yang ia miliki, maka ia jadikan ilmu harta tersebut ya, dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ibadah kepada Allah taala itu ada yang sifatnya maliyah. Ibadah-ibadah yang ketika melakukannya itu membutuhkan harta. Ya. Ya, kita membutuhkan harta. Ya. Contohnya seperti ibadah kurban, ibadah zakat, ya, kemudian ya, sedekah, infak, hibah, wakaf, bahkan berhaji, berumrah yang jauh ya, tempat tinggalnya dari Ka'bah, maka membutuhkan adanya harta. Maka digunakan untuk hal-hal yang sifatnya mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala maupun dengan hak sesama. Ya, bisa menyantuni anak yatim, bisa kemudian memberikan sedekah kepada orang-orang fakir miskin, ya, dan yang mereka terkena musibah yang perlu untuk dibantu. Ini penyaluran harta yang terbaik. Kemudian Nabi SAW menyebutkan demikian pula dengan harta yang ia miliki dan ilmu agama yang menghujam dalam hatinya, maka dia digunakan untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena berbakti kepada orang tua itu ya, ketika mereka sudah lanjut usia, yang paling baik adalah dengan menafkahinya, menanggung nafkah mereka.
Ya, sampai-sampai Nabi SAW menjadikannya sebagai bagian dari jihad fisabilillah. Ketika ada seorang pemuda yang dia bekerja keras membanting tulang, ya, kemudian para sahabat mengomentari pemuda tersebut, maka Nabi mengatakan jangan demikian. Karena barangkali pemuda tersebut dia bekerja keras mencari nafkah untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah lanjut, yang sudah tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, maka itu merupakan jihad fisabilillah. Ya, maka berbakti kepada orang tua yang sangat penting, yang nilainya itu sangat dihargai, ya, berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika berbakti di masa tuanya. Berbakti ketika di masa orang tua itu sudah sepuh, apalagi dengan menjamin nafkah mereka, ya, maka ini, ya, menjadi harta yang sangat baik untuk disalurkan, bahkan mengalahkan dari pahala-pahala yang lainnya. Ya, hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian golongan yang kedua, Nabi SAW mengatakan, yang kedua adalah abdun razaqahullahu ilman wala malan. Itu orang-orang yang dia diberikan rezeki ilmu agama tetapi tidak diberikan harta. Dia tidak memiliki harta yang berlebih, bahkan seringnya itu kekurangan. Tapi dalam masalah agama, dalam masalah ilmu agama, dia termasuk orang yang berlebih. Allah bukakan kepadanya pemahaman, pengetahuan tentang ilmu agama. Dia mengerti tentang halal dan haram. Dia mengerti ini ketaatan, ini maksiat. Ini adalah hal-hal yang kemudian perkara yang diwajibkan, ini yang disunnahkan, ini yang makruh, ini yang haram. Dia mengerti tentang hal demikian. Ya, dibukakan baginya seluas-luasnya daripada pengetahuan agama. Dia misalkan, ya, memahami tentang bagaimana ibadah-ibadah harta. Dia mengetahui tentang fikih zakat, ya, dia mengetahui tentang sedekah, tentang haji, tentang umrah, tentang berkurban. Tapi dia tidak mampu untuk melaksanakan hal demikian karena dia tidak memiliki harta. Ini adalah golongan yang kedua. Golongan yang kedua. Dia diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala tetapi tidak diberikan harta yang berlebih. Ya, seringnya kekurangan, kadang-kadang cukup. Tapi kemudian orang kedua ini, dia atau golongan yang kedua ini, dengan niat yang jujur, dengan niat yang tulus, dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya. Ini syawahid kita dalam pembahasan hadis ke-12 ini. Ya, jadi orang tersebut dia mengatakan, ya Allah, seandainya Engkau memberikan kepadaku harta sebagaimana yang Engkau berikan kepada orang yang pertama tadi, sungguh aku akan melakukan apa yang ia lakukan dengan hartanya. Maka kalimat seandainya, kalau itu sebagai bentuk harapan, keinginan untuk melakukan kebaikan, ketaatan, takarrub kepada Allah, maka ini merupakan kalimat yang terpuji. Bahkan Nabi di akhir hadis ini mengatakan apa? Inna ajrahuma sawaun. Sesungguhnya pahala dua orang ini, orang pertama dan yang kedua, sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang yang kedua tidak pernah melakukan amalan-amalan tersebut dengan hartanya atau amalan-amalan harta. Ya, ini masya Allah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini bagusnya orang memiliki ilmu agama. Ya, manfaat, keutamaan seorang yang mengerti tentang perkara din. Ya, dan ini juga termasuk diantara keutamaan dari menghadirkan niat yang tulus, ya, yang baik, ya, ketika ia ingin melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat lau, seandainya, dalam konteks ini diperbolehkan. Bahkan sifatnya apa? Terpuji. Kemudian
Kalimat seandainya, kalimat lau atau seandainya ini bisa menjadi sesuatu yang madmumah, menjadi suatu kalimat yang tercela, bahkan pelakunya terhitung dosa meskipun dia tidak melakukannya. Meskipun dia tidak melakukannya. Itu orang yang bercita-cita, berkeinginan untuk melakukan maksiat, perbuatan dosa. Ya. Melakukan kemaksiatan atau perbuatan dosa. Meskipun hanya dia berkeinginan saja, tetapi sudah tercela, dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan dari pembagian manusia ya, dalam dunia ini, golongan ketiga dan keempat itu yang tercela. Ya, golongan ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abdun razaqahullahu malan wal ilman. Itu seorang hamba yang ia diberikan curahan rezeki harta tanpa ilmu. Dia mendapatkan harta seluas-luasnya di dunia ini, tidak pernah yang namanya kekurangan, selalu berlebih dan berlebih. Bahkan ya, seakan-akan harta itu tidak pernah putus, selalu bertambah dan bertambah. Tapi dia tidak punya bekal ilmu agama, tidak ada curahan ilmu agama. Dia tidak mengerti ini halal, ini haram. Dia tidak mengerti ya, ini mendatangkan murka Allah, ini mendatangkan ridhonya. Tidak mengerti tentang hal demikian. Ya, sehingga dia tidak tahu bagaimana cara melakukan harta yang benar itu. Sehingga harta yang ia miliki, entah karena usahanya, entah karena warisan dan seterusnya, ya, apa yang terjadi? Dia digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Harta yang Allah berikan kepadanya digunakan untuk bermaksiat. Maka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya, golongan tingkatan yang paling buruk, yang paling rendah. Yaitu orang yang ketiga. Punya harta tapi dia tidak tahu bagaimana cara menjalankan harta yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya digunakan untuk bermaksiat, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk kemudian apa? Menjauhi perintah-perintah Allah taala, kemudian melakukan apa-apa yang Allah larang. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai kemudian ya apa? Ia durhaka kepada orang tuanya dengan hartanya, memutuskan silaturahim dengan harta yang dimilikinya, tidak mengakui itu adalah kerabatnya, karib kerabatnya, saudaranya, mahramnya atau non mahramnya, meskipun ada hubungan darah. Tapi karena sebab itu harta yang dia tidak memiliki ilmu agama di dalamnya, sehingga dia gampang untuk memutuskan silaturahim. Muncul ujub, rasa bangga dengan harta yang dimilikinya, kemudian dia takabur, dia sombong, meremehkan orang lain. Ini adalah akibat orang-orang yang dia tidak memiliki ilmu agama. Sehingga ini adalah orang yang paling buruk di dunia ini. Punya harta tapi tak punya ilmu. Kira-kira antum pilih mana jemaah? Ilmu atau harta? Mesti dua-duanya. Nek ditakoni siji apa loro njaluke sing telu. Nah, pilih ilmu atau pilih harta? Pilihannya cuma dua, tapi mintanya yang tiga. Ini keegoisan kita. Padahal kalau kita melihat ilmu dengan harta, kalau kita cuma dipilihkan, pilihannya cuma ilmu atau harta, maka tentu yang kita pilih adalah ilmu. Contohnya antum sekalian, pagi-pagi ditinggalkan itu yang namanya dunia, datang untuk majelis ilmu, hadir di majelis ilmu. Saya ingin menambah ilmu agama saya, ya, yang bermanfaat nanti di keluarga, dalam masyarakat, dalam muamalah, dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, di dalam akidahnya, ya.
Demikian pula hal-hal yang lain yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Ya. Kalau seandainya kita cinta harta, kita mengedepankan harta, tentu kemudian kita akan bermalas-malasan. Ya, untuk menghadiri kajian ilmu, majelis-majelis taklim, kemudian ada rasa berat hati. Ini tanda dia lebih cinta kepada dunia atau hartanya. Maka seburuk-buruk orang di dunia ini adalah mereka yang diberikan harta tapi tak punya ilmu agama. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, seperti orang-orang kafir yang Allah kemudian bentangkan kepada mereka dunia itu dengan seluas-luasnya. Ya, contohnya seperti apa? Pemain-pemain bola ya, yang di luar negeri sana itu gajinya kan dalam hitungan jam saja sudah ratusan juta gitu. Sehari ada yang 1 miliar, ada yang dibeli itu harganya triliunan. Itu kan luar biasa. Tapi ketika mereka tidak punya iman, ya, mereka tidak Islam, mereka tidak punya ilmu agama, harta itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Adapun golongan yang keempat adalah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadanya ilmu ataupun harta. Ya, dia enggak punya ilmu, enggak punya harta. Ya. Sengsara orang tersebut. Ya, hidupnya susah, tapi semakin susah ketika dia enggak punya ilmu agama, sehingga dia tidak punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat kehidupannya karena dia tidak punya ilmu agama, sehingga dalam muamalah pun dia hanya ikut mengalir begitu saja. Dia enggak punya prinsip, dia tidak punya yang namanya kekokohan di dalam bersikap. Ya, kemana arus itu mengalir dia ikuti. Dan tentunya orang yang keempat ini yang dicontoh adalah yang ketiga. Orang yang ketiga yang dia menghambur-hamburkan hartanya bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kemudian orang yang keempat ini dia mengatakan, ya Allah, seandainya Engkau berikan kepadaku harta. Ini karena kebodohan dia. Kebodohan dia tidak mengerti mana yang terbaik, mana yang lebih utama. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, seandainya Engkau berikan kepadaku harta sebagaimana yang Engkau berikan kepada orang yang ketiga, sungguh aku akan melakukan apa yang dia lakukan. Padahal orang ketiga melakukan apa? Maksiat, perbuatan dosa. Ya, melanggar batasan Allah Ta'ala, melanggar hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan silaturahim, durhaka kepada orang tuanya, tidak berbuat kepada sesama, tapi dia malah dicontoh. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka ini seburuk atau manusia yang paling merugi, yang sudah susah, ya, hidupnya berat, tapi karena tak punya ilmu, dia enggak berharta, tapi justru lahirlah keinginan-keinginan yang tidak baik. Maka kalimat lau dalam ayat, dalam kasus ini, konteks yang seperti ini, ya, hukumnya adalah madmumah, tercela. Bahkan pelakunya dihukumi berdosa. Sampai Nabi SAW mengatakan, fa inna ithmahuma sawa'un. Sesungguhnya dosa dua orang ini, yang ketiga dan yang keempat, sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini faedah yang pertama dari kalimat law. Ya, bahwasanya penggunaannya bisa terpuji, bisa tercela sesuai dengan konteksnya. Ya, dilihat. Ya, adapun dalam konteks hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza," ini sifatnya adalah keharaman. Ya, ini dilarang, berdosa. Ya, karena kalimat ini dia membuka pintu syaitan. Kalimat law anni fa'altu kadza, seandainya tadi sebelum kejadian ini aku melakukan ini atau melakukan itu, maka akan terjadi begini dan begitu. Ya, ini merupakan bentuk dia menyesali ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menghancurkan akidah mereka atau akidahnya, memutuskan daripada
semua rukun-rukun iman. Dia kan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat. Tapi satu dari rukun iman itu kemudian dia melanggar, maka habis semuanya. Maka bahaya. Ya, maka orang yang tidak percaya dengan takdir, ya, dia kemudian mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini menghapuskan dari rukun-rukun iman yang lainnya. Ya, tidak berguna keimanan yang lainnya. Tidak berguna keimanan dia kepada Allah ketika dia masih menolak daripada takdir, menyesali takdir yang terjadi. Ya, maka hindari kalimat lau ketika ya pada kejadian yang sudah terjadi yang sifatnya sebagai bentuk penyesalan, yang sifatnya dia tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Akan tapi hendaklah diucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, ini salah satu di antara bentuk kalimat zikir yang disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang mendapatkan takdir yang tidak baik, ya, dalam dunianya. Kalau akhiratnya kan dia belum tahu, tapi dalam urusan dunia, baik berkaitan dirinya, ya, mungkin ada yang sakit, ya, atau hartanya, ya, mungkin ada yang kehilangan, atau orang-orang yang dicintainya, anaknya, istrinya, orang tuanya, saudara-saudaranya, ya, termasuk guru-gurunya, sahabat-sahabatnya, yang berkaitan dengan hal demikian. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang buruk menimpanya, maka pertama kali diucapkan kalimat ini, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini kalimat yang baik. Kemudian ini lafadznya yang beredar ya di tengah kita, itu kalimat qadarullah. Ya, qadarullah, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ya, ini kurang tepat. Kalimat qadarullahnya itu kurang tepat. Karena dalam konteks hadisnya 12 ini itu datang dalam bentuk fi'il, kata kerja. Qaddara yuqaddiru taqdiran. Qaddarallahu. Kalau qadarullah beda lagi, meskipun maknanya sama. Ya, kalau qadarullah ini takdir Allah gitu, ketetapan Allah. Tapi kalau qaddarallah, Allah telah mentakdirkan, Allah telah memutuskan, menetapkan. Kapan itu? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi tercipta. Maka biasakan untuk mengucapkan kalimatnya apa? Qaddarallahu. Ya, ulangi, qaddarallahu, bukan qadarullahi. Ya, sesuai kembali kepada konteks hadis ini. Ya, ini hampir sama dengan kalimat seperti mabruk. Yang Nabi ajarkan apa? Barakallahu fikum, barakallahu lak. Tapi orang mengatakan apa? Mabruk, mabruk, mabruk gitu. Ya enggak? Pernah dengar enggak? Mabruk, alif mabruk gitu. Padahal mabruk ini beda artinya. Ya. Baraka yabruku. Ya. Itu digambarkan seperti unta itu loh. Unta kalau dia duduk menderum, kalau bahasa kita deprok, ya, ini tahun deprok enggak? Deprok itu posisi berdiri, langsung duduk gitu ya. Nah, itu kalimatnya baraka ya beruku, burukan, kemudian mabrukan. Ya. Maka mabruk itu sesuatu yang didudukkan, sesuatu yang diderumkan. Itu artinya, bukan keberkahan. Kalau berkah itu baraka yubariku, mubarakan. Ya. Maka yang diberkahi mubarak. Nah, bukan mabruk. Semoga diberkahi, mabruk, mabruk. Ini keliru. Tapi lisan ini ya selalu mengucapkannya.
Ya, mabruk gitu. Padahal keliru hal demikian. Maka biasakan untuk mengucapkan kalimat yang benar adalah qaddarallahu, pakai fiil qaddara. Jadi dalnya dia makan ditasydid, qaddara. Ya. Jadi kalau nanti misalkan ada sesuatu kita ucapannya apa? Qaddarallah, bukan qadarullah. Ya, meskipun secara lafadznya atau maknanya hampir sama, tetapi beda. Ya, ini menggunakan isim, yang ini menggunakan fiil. Ya, maka yang benar adalah qaddarallahu, Allah telah mentakdirkan, Allah telah menetapkannya. Maka segala apa yang Allah kehendaki pasti akan terlaksana, itu akan terjadi. Baik, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya berkaitan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna law taftahu amal syaitan. Sesungguhnya kalimat law seandainya ini membuka pintu atau membuka perbuatan syaitan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan amalan syaitan, maka itu tidak dibatasi hanya dengan kalimat law. Karena banyak hal-hal yang bisa membuka perbuatan syaitan. Ya. Ya, yang termasuk di antara perbuatan-perbuatan syaitan. Maka dalam banyak ayat ditegaskan larangan untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka jangan sampai perbuatan, ucapan seseorang kemudian melahirkan untuk dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka contohnya dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nur pada ayat yang ke-21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Itu perbuatan-perbuatan syaitan. Ya, karena akan menjadi kawannya yang terbiasa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka akan menjadi kawannya syaitan. Padahal kita diperintahkan untuk menjadikan syaitan itu menjadi musuh. Ya, sehingga ada seorang ulama, ya, yang bernama Ibrahim, ya, ketika ditanya, ya, kenapa seorang yang dia sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasakan doa itu dikabulkan, tidak pula menjadi tolak bala, tidak pula dikabulkan, padahal itu meminta dalam urusan dunia. Maka Ibrahim Nur Rahawayhi mengatakan, di antara sebab yang menjadi penghalang doa itu dikabulkan adalah ketika ia meyakini syaitan itu adalah musuhnya, tapi dalam kehidupan nyatanya malah dijadikan sebagai sahabat atau kawan. Itu dengan apa? Dengan mengikuti langkah-langkahnya, mengikuti langkah-langkah syaitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena siapa yang dia mengikuti langkah syaitan, pasti dia itu akan memerintahkan, ya, kepada perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi tidak mungkin ada orang yang dia itu sudah bersahabat, berkawan dengan syaitan, kok kemudian tidak mengajak orang lain. Pasti dia akan mengajak, bahkan kalau dia punya kekuasaan, dia akan memerintahkan hal demikian. Ya. Makanya sering kita dapati apa? Orang itu iri dalam perbuatan maksiat, pengen, ya,
Maka ketika misalkan dia melakukan sesuatu yang haram, berzina atau berjudi misalkan, pasti dia akan mengajak. Pasti dia akan kemudian diajak untuk melakukan perbuatan yang sama, perbuatan maksiat. Ya. Maka barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya dia itu akan memerintahkan untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di ayat yang lain, Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai manusia, makanlah engkau dari segala apa yang di bumi ini yang halalan thayyibah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat ini memanggil dengan panggilan manusia. Berarti mencakup mereka yang mukmin, yang kafir, yang miskin, yang kaya, yang sehat, yang sakit, yang mukim, yang safar, yang kecil ataupun yang tua, semuanya anas, yang budak ataupun yang merdeka. Allah perintahkan kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah dari sesuatu yang halal lagi baik di bumi ini. Maka perintah memakan makanan yang halal, yang baik itu tidak hanya perintah hanya khusus orang-orang yang beriman. Keliru. Ya. Kalau untuk orang kafir bebas. Makanya banyak orang muslim penasaran, bahkan cenderung iri sehingga pengen coba. Ya, yang sana kok babi dibolehkan, ini nggak boleh. Penasaran. Akhirnya apa? Mencoba. Ketagihan, na'udzubillah min dzalik. Sana kok yang khamr dibolehkan, yang di sana semuanya dibolehkan. Ya. Maka kembali kepada ayat ini, Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makanlah kalian dari sesuatu yang halal lagi baik di bumi ini. Kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala kaitkan antara mengikuti langkah syaitan dengan makanan yang baik, yang halal lagi baik. Artinya ketika seorang dia tidak cukup dengan yang halal lagi baik itu, pasti dia akan mencari yang lain. Dia akan mengikuti langkah syaitan. Artinya dia akan memakan makanan yang haram. Maka Allah mengatakan innahu lakum aduwwun mubin. Sungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Tapi banyak orang menjadikan syaitan itu justru menjadi sahabat, menjadi kawan. Ya, para istri digoda untuk apa? Untuk tidak taat kepada suami. Para ibu ya digoda, digiring oleh syaitan untuk kemudian tidak baik di dalam mendidik anak-anaknya, mengucapkan kalimat-kalimat yang serampangan. Ya. Ketika anak berbuat nakal, yang keluar dari mulut ibunya apa? Ibu, kalau anak nakal biasanya yang keluar kalimatnya apa? Doa atau celaan? Doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa. Ya. Itu yang baik. Bukan kalimat doa yang buruk. Celaan. Anak kurang ajar. Ya. Kemudian diumpamakan dengan binatang dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini langkah syaitan. Dan banyak, bahkan syaitan itu ya di dalam menggoda anak manusia, di dalam mereka menjerumuskan manusia ke jalan yang menyimpang, yang sesat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu anak kecil pun tidak terlepas. Maka perhatian bagi para orang tua,
Ya, orang tua itu ya bapak, ibu, kakek, nenek, itu orang tua. Ya, sehingga pemberian nafkah, ya, nafkah ya, dari anak itu ya mencakup bapak, ibu, kemudian kakek, nenek. Ya, itu orang tua. Maka demikian pula anak. Namanya anak itu apa? Anaknya ya cucunya, itu anak. Kalau ada orang tua cucunya nakal, bukan anakku, ini keliru. Ya, kenapa? Itu mengalir darahnya. Ada darahnya melalui anaknya kepada cucunya itu. Sehingga cucu itu ya anaknya, sebagaimana ya kakek nenek itu juga orang tua. Sehingga ketika kita ya orang tua kita sudah besar, kita mampu untuk mencari nafkah yang kita perhatikan yang paling utama selain anak dan istri adalah untuk orang tua. Dan orang tua yang dimaksud adalah bapak, ibu, kakek, nenek. Baik itu dari jalur ibunya atau dari jalur ayahnya. Termasuk para suami juga memperhatikan orang tua dari istrinya. Orang tua dari istrinya. Karena namanya keluarga itu tidak hanya menghubungkan ya anak atau laki dengan perempuan, suami istri, tapi juga menghubungkan dua keluarga yang besar. Maka dia juga memperhatikan nafkah dari orang tua dari istrinya, termasuk kakek neneknya. Ya, ini perlu diperhatikan. Nah, berkaitan dengan godaan syaitan kepada anak-anak kecil adalah bagaimana syaitan ketika anak itu sudah mulai mampu untuk dia melakukan misalkan makan ya atau minum dengan sendiri, maka syaitan mengajak anak itu untuk selalu menggunakan tangan kiri. Ya, syaitan itu selalu mengajak anak kecil itu bahkan dalam menulis, dalam pekerjaan, ya, makan dan minumnya itu selalu mendahulukan dengan tangan kiri. Ya, maka ini menjadi perhatian bagi orang tua, ya, bagi kakek dan nenek ketika melihat cucu-cucunya sudah mulai kemudian makan, ya, maka diperhatikan, selalu diingatkan. Dan biasanya sang anak mulai bingung. Ini yang kanan mana, yang kiri mana? Karena yang dilihat adalah orang lain. Ya, orang lain kok tangannya sebelah sana, ya dia ikut. Ya, kalau dilihat itu yang kanan kok sebelah situ, akhirnya dia makan tangan kiri. Ya, maka terus diupayakan, diingatkan ketika makan dan minum. Ya, itu pintu terbesar syaitan menggoda anak-anak, termasuk dalam menulis, memakai baju. Ya, memakai baju, ya, biasanya yang kiri. Ya, syaitan akan mengajak anak kecil tersebut untuk berpakaian, pakai sendal, kemudian menyisir, ya, makan dan minum itu menggunakan bagian yang kiri. Maka hendaklah diperhatikan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk langkah-langkah syaitan, perbuatan-perbuatan syaitan selain daripada kalimat lau atau seandainya, yang ketika seorang melakukannya maka akan terjatuh dalam perbuatan syaitan, itu adalah aklul haram. Dia memakan sesuatu yang haram. Ya, contohnya tadi ayat tadi Al-Baqarah 168. Ya, Allah menghubungkan, mengaitkan antara makanan yang halal dengan langkah-langkah syaitan. Maka orang yang tidak berpuas diri dengan yang halal, yang baik, dia akan mencari makanan-makanan yang haram. Yang kedua, al-bukhlu wal israfu wal riya'u fil infaq. Di antara perbuatan syaitan kepada manusia adalah menjadikan dia itu bakhil, pelit, kikir, wal israf, kemudian dia berlebihan, boros, warriya, kemudian dia melakukan riya, ditampakkan, diperlihatkan fil infaq, di dalam dia menjalankan hartanya, di dalam dia menafkahkan daripada hartanya. Jadi kalau di antara perbuatan syaitan ini adalah menjadikan orang itu pelit, kikir. Dan kikir bertingkat-tingkat.
Ya, kikir yang paling tinggi itu adalah asyuh. Ya, asyuh ini kikir kepada dirinya sendiri, kepada orang lain kikir, pada dirinya sendiri juga kikir. Ya, maka ada kisah, ada sepasang suami istri, dia membatasi dirinya, keduanya membatasi dirinya untuk berhidup dengan sangat sederhana sekali. Ya. Jadi dia bekerja, keduanya bekerja membuka warung, tapi dalam perihal makan, perihal pakaian itu sangat-sangat sederhana, makan ala kadarnya. Jadi segala keuntungan dalam usahanya itu ditabung, sehingga 10 tahun kemudian nilainya itu sampai menjadi 30 miliar ditabung, 30 M. Jadi untuk beli pakaian sendiri saja, ya, setahun sekali pun hanya beberapa potong, 1 potong dan seterusnya, sangat terbatas. Makan pun tidak pernah enak, ya, makan dengan sangat sederhana, nggak pernah melancong, nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah rekreasi, ditabung. Ada nggak yang seperti itu? Ya ada. Ya. 10 tahun berselang, ternyata tabungannya itu sudah 30 miliar. Akhirnya keduanya rajin lagi, dibatasi lagi. Ini namanya apa? Kikir yang medit, sampai pada dirinya sendiri pun nggak diberikan hak. Ya. Subhanallah, 5 tahun berselang, sang istri sakit. Ya. 5 tahun berselang itu nambah tabungannya jadi 15 M, sehingga menjadi totalnya 45 miliar. Istrinya itu luar biasa, tapi 5 tahun kemudian sakit dan akhirnya meninggal. Sang istri ini belum sempat untuk menikmati tabungan dia, 45 M ditabung, belum sempat BJB sudah meninggal. Karena apa? Karena kekikiran, kebakhilan yang dia miliki. Akhirnya sang suami menikah lagi, menikah dengan pelayan yang di tokonya, dan kemudian merubah gaya hidupnya, ya, untuk dia tidak bersikap kikir atau bakhil. Ya, maka berbuat kikir, bakhil ini termasuk diantara langkah-langkah syaitan, perbuatan syaitan, termasuk al-israf, bersikap boros. Jadi banyak menimpa di kalangan kita. Ya, banyak orang itu menimpa kalangan ibu-ibu. Contohnya kalau berkaitan dengan diskon. Ya, kalau ada potongan. Ya, kalau belanja di mall, butuh nggak butuh kok ada diskon, itu kurang, dibeli. Ya, sampai dia mendapatkan harga yang di luar pasaran. Ini boros yang seperti ini. Oh, nggak dibutuhkan. Kalau dibutuhkan meskipun mahal, ya, ini termasuk hemat, termasuk baik, dan tidak boros, tidak berlebihan. Misalkan ada orang dia membeli deterjen gitu, harga normalnya 30.000, ya, tapi di rumah stoknya masih banyak, ada diskon jadi 25.000. Nah, dia membeli tanpa ada kebutuhan, bukan untuk dikasihkan, bukan pula untuk dimiliki, sudah banyak stoknya di rumah. Kecuali kalau di rumah dia membutuhkannya, lain perkara. Tapi kalau dia tidak membutuhkannya, dia membeli, ini termasuk perbuatan boros, termasuk dengan hal pakaian. Kecuali kalau pakaian itu digunakan untuk memuliakan ilmu. Dulu banyak para ulama seperti Imam Az-Zuhri, itu beliau memperbanyak koleksi jubah, tub. Imam Malik rahimahullah ta'ala itu banyak mengoleksi sendal. Jadi kalau ngajar, tiap ganti pelajaran ganti sendal. Imam Az-Zuhri setiap ganti pelajaran ganti pakaian. Kalau kita sendalnya yo kuwi wae. Ada yang pasarnya sing kuwi, ada yang kondangan yo kuwi, ngaji yo padha. Ya, nek tugel nembe ganti.
Tapi kalau niatnya untuk memuliakan ilmu, dapat pahala di situ. Ya, seperti Imam Malik, Imam Az-Zuhri rahimahullah taala. Maka kembali kepada niat kita. Ya. Warriya'u fil infaq, kemudian dia melakukan riya. Yaitu perbuatan riya ditampakkan tapi untuk kemudian dilihat oleh orang lain. Meskipun kadang-kadang menampakkan sedekah itu perlu bagi mereka yang selalu menyembunyikannya. Atau misalkan orang kaya tapi kalau sedekah sembunyi-sembunyi, tapi maka lain waktu ya boleh dia untuk menampakkannya supaya hilang yang namanya prasangka orang lain. Ya, tetapi menjadikan dalam bersedekah itu selalu riya, ini bisa membatalkan daripada pahala-pahala sedekahnya. Ya, maka sungguh aneh banyak sekarang orang itu sering meliput orang mau ngasih sedekah hanya dia dengan orang tersebut, lalu dengan Allah Ta'ala, lalu kemudian dia video, ya, di foto dan seterusnya, sampai-sampai ya banyak yang mengeluh. Ya, memalukan ketika akan memberikan nasi bungkus misalkan, mendatanginya, kalau memang niatnya mengasih ya perlu kasih aja sudah. Yang namanya laporannya nggak perlu tiap Jumat, tiap pekan, tapi ini enggak, tiap ngasih foto, sampai-sampai yang dikasih mau ganti baju dulu, ya, mau merapikan bajunya, ya, dan dia malu kalau sampai kemudian terpapang fotonya di media. Maka hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hindari 3 perkara ini dalam menjalankan harta: bakhil, boros, kemudian riya. Karena ancamannya adalah akan hilang dari apa yang nafkahkan, dan ini termasuk langkah-langkah syaitan. Yang ketiga, ad-da'watu ilal irtidadi 'anid din wal kufr billahi azza wa jalla. Ya, langkah-langkah syaitan yang ketiga adalah mengajak manusia untuk keluar dari agama ini, mengajak manusia kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka karena syaitan tidak mau di neraka itu sendirian. Dia membutuhkan teman. Dia membutuhkan yang kemudian ikut merasakan azabnya neraka. Maka dijadikan sasaran utamanya adalah anak manusia atau anak Adam. Ya, maka termasuk di antara seruan dakwah daripada syaitan adalah mengajak manusia untuk murtad, ya, mengajak manusia untuk kufur. Ya, maka perlu kita sangat penting hajatnya untuk mempelajari hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang, baik yang sifatnya i'tiqadiyah ataupun yang sifatnya hati, perkara keyakinan yang diucapkan dengan lisan ataupun yang dilakukan dengan anggota badan. Maka pelajari hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seorang, karena syaitan begitu gencar ya di dalam hal demikian, ya, untuk menggoda manusia. Maka coba tengok buku Talbisu Iblis karya dari Al-Imam Ibnul Jauzi, ya, buku yang sangat penting untuk mendudukan segala macam persoalan berkaitan dengan tipu daya iblis dari berbagai macam, ya, sisi, ya, bagaimana tipu daya iblis kepada orang yang dia misalkan orang yang berakidah, yang ahli fikih, yang ahli hadis, yang ahli tafsir, yang ahli ibadah, semuanya, yang pedagang, yang karyawan, yang petani, semua. Ya, maka dalam kitab tersebut dijelaskan secara terperinci. Dan termasuk tipu daya iblis yang paling besar adalah memaksa atau menjadikan manusia itu tidak suka dengan ilmu din, ilmu agama. Tidak senang dengan Quran hadis itu tidak senang. Diajak manusia untuk keluar dari Al-Quran dan hadis, keluar dari bimbingan para ulama, ya, yang mereka berupaya untuk memahamkan Quran dan hadis. Cari ulama-ulama yang sehingga orang itu kemudian mendapatkan syubhat, lalu kemudian menjadi i'tiqad, dan kemudian dia keluar tanpa ia sadari. Yang keempat,
at-tahakkumu ila ghairi syar'illahi azza wa jalla. Termasuk di antara langkah-langkah syaitan, perbuatan-perbuatan syaitan adalah berhukum dengan selain apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam halal dan haram, dalam perihal muamalah, baik yang pidana, yang perdata dan seterusnya, tidak mau kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan di antara tipu daya atau langkah-langkah syaitan, perbuatan-perbuatan syaitan. Ya. Kemudian yang terakhir, al-khawdu wal hadithu wal jidal fi ayatillah min ghairi basiratin wala huda. Itu orang yang dia tenggelam di dalam pembicaraan, perdebatan berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya petunjuk dan basirah ilmu yang menghujam dalam hatinya. Ya, seperti yang menjadi yang terjadi dalam media sosial, yang semua menjadi mufti, yang semua menjadi orang yang ulama, orang yang alim, yang berbicara dengan agama seenaknya sendiri, memutuskan ini baik, ini tidak baik, memutuskan ini adalah jelek, kemudian seterusnya, bahkan ini halal, ini haram, ya, dan melanggar kehormatan daripada syariat, dalil-dalil yang sahih. Demikian pula melanggar atau menjatuhkan kehormatan para ulama. Maka berhati-hatilah kita dalam bermedia sosial. Ya, ini banyak yang kemudian menimpa. Ya, kebanyakan orang-orang yang dia interaksi di media sosial, mudah lisannya untuk kemudian menjatuhkan, mencela. Ya. Ya, membicarakan sesuatu yang dia tidak punya ilmu. Ya, basirah itu tidak hanya sekedar ilmu secara teori, tapi ilmu yang menghujam dalam hatinya, itu basirah. Ya, ilmu yang kemudian melahirkan ketakwaan, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ilmu yang ia pelajari. Ya, maka hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala, ya, waspadalah kita dari 5 bentuk langkah-langkah syaitan selain dari kalimat law yang tercela tadi. Taib, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala, kita masuk pada hadis yang ke-13. Hadis yang tidak kalah pentingnya untuk dipelajari tentang kandungannya. Hadis yang ke-13 ini yang diterjemahan sudah tahu ya, itu di halaman 51. Ya, di halaman 51. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, al-hadithu al-thalithu ashar, hadith yang ke-13. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan, orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan, seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, satu sama lainnya saling menguatkan. Ya, namanya bangunan itu
satu sama lainnya saling menguatkan untuk melengkapi, menyempurnakan dari sebuah bangunan. Maka pondasi ada tugasnya masing-masing. Ya, yang tembok, yang rukun, yang tiang, yang atap, yang jendela, yang pintu, semuanya ada tugasnya masing-masing. Satu sama lain saling menguatkan. Wa syabbaka baina asabihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syabbaka ini seperti ini, menjemarikan jari-jarinya. Ya, menjemarikan jari-jarinya. Itu ya, syabbaka yushabbiku, tasbik. Taib hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Al-Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Bagaimana kita memahami hadis yang mulia ini? Hadis yang ke-13. Yang hadis ini menjadi asas kita, pondasi penting di dalam kita bermuamalah dengan mereka orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Yang mana Nabi SAW itu membuat yang namanya apa? Permisalan. Dan ini sangat banyak. Ya, kebiasaan Nabi SAW untuk mendekatkan pemahaman kepada para sahabatnya, maka Nabi SAW itu sering membuat yang namanya al-amthal atau al-mithal, permisalan, perumpamaan. Ya, contoh Nabi SAW ketika memberikan penekanan keutamaan orang yang menjaga sholat 5 waktunya, maka Nabi SAW membuat perumpamaan. Kata beliau, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'un. Kata Nabi SAW, apa pendapat kalian apabila ada sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian, dia mandi di dalamnya sehari 5 kali. Bayangkan, mandinya sehari 5 kali. Padahal di zaman Nabi SAW namanya mandi itu sesuatu yang ya, sangat langka, karena keberadaan air itu sangat langka. Ya. Karena ya, negeri Madinah ini ya, meskipun dia tanahnya subur, tapi sebelum kedatangan Nabi itu adalah negeri yang ya, tidak cocok untuk dihuni. Ya, sehingga dikatakan Yathib, yang panas, yang kering dan seterusnya. Dan keberadaan air itu sangat langka. Tapi Nabi SAW memberikan perumpamaan. Ya, bagaimana pandangan kalian kalau seandainya ada sebuah sungai, airnya jernih, tawar, ya, lalu kemudian berada di depan pintu rumah kalian, mandi sehari 5 kali di sungai tersebut, kira-kira masih adakah kotoran yang melekat di badannya? Ya, kira-kira masih adakah kotoran yang melekat di badannya? Qalu, kata para sahabat, la yabqa min daranihi syai'un. Para sahabat menekankan, ya tidak ada Rasulullah, tidak ada yang tersisa kotoran pun sedikit pun yang ada di badannya. Qal, maka Nabi mengatakan, fadzalika mathalu salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Inilah suatu permisalan, perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala umpamakan untuk kita berkaitan dengan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya, yang Allah taala menghapus dosa-dosa itu dengan 5 salat tersebut. Maka ini perumpamaan yang sangat indah.
memberikan motivasi, dorongan yang luar biasa kepada para sahabat. Karena memang agama Islam itu dibangun di atas asas saling berwasiat, nasihat menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran, dan dalam kasih sayang. Ya, maka ada di sana namanya mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu kadang-kadang memberikan dorongan, motivasi, namanya targhib, dan kadangkala memberikan peringatan, ancaman, namanya tarhib. Ya, pendengar ya, istilah targhib dan targhib wa tarhib. Kalau pakai ghain targhib, ya targhib, ya pakai ghain ini artinya motivasi, bentuknya dorongan, diberikan keutamaan, ya pahala-pahala yang tinggi, ketinggian derajat dan seterusnya. Ini namanya targhib. Tapi kalau pakai ha, tarhib, ini namanya peringatan, ancaman. Ya, kadangkala di dalam kita memberikan pembelajaran, dalam berdakwah, dalam mengajak orang lain, termasuk orang-orang yang kita cintai, itu perlu metode al-mau'izah al-hasanah. Maka para sahabat, termasuk ini yang dilakukan Nabi SAW, ya, untuk memberikan semangat, motivasi yang tinggi, mereka berlomba-lomba di dalam mendatangi salat 5 waktu, itu adalah dengan memberikan motivasi ini, permisalan yang luar biasa ini. Ya, Nabi menggambarkan apa? Orang yang dia sholat 5 waktu itu seperti dia mandi di sungai sehari 5 kali. Kalau sehari mandi 5 kali nggak tersisa yang namanya kotoran, apalagi dengan sholat. Yamhullahu bihinnal khotoya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan kemudian menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga memberikan perumpamaan, permisalan, ya, berkaitan dengan taubatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, namanya taubat itu kan dia menyesal, berhenti, dan bertekad, berjanji tidak akan mengulang. Itu taubat. Tapi kemudian datang syaitan, ya, untuk mengatakan umumnya masih panjang, masih ada hari esok, nantilah taubatnya, ditunda-tunda. Ya, maka at-taswif min junudi iblis, sikap menunda-nunda dalam berbuat baik, ya, misalkan bertaubat kepada Allah Ta'ala, ini termasuk di antara bala tentara iblis. Ya, tidak benar. Nah, taubat ini ada peluang demikian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa itu tidak di kerongkongan, atau selama matahari tidak terbit dari ufuk barat. Sehingga ada peluang orang itu gampang menggampangkan, meremehkan taubat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan dorongan, motivasi kepada sahabat untuk mereka bersegera di dalam bertaubat kepada Ta'ala. Itu apa? Allah sangat senang, Allah sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba kepadanya, melebihi dari, diumpamakan, dari seorang musafir yang dia itu membawa perlengkapan perbekalannya itu di atas untanya. Musafir ini, kalau dulu kan dia membawa kendaraan sendiri, ditumpai dewi, membawa perbekalan komplit untuk kalau misalkan ditempuh ini kok memakan waktu 3 bulan dan seterusnya, maka usahakan perbekalannya cukup. Jadi perbekalan di zaman itu ya sangat dibutuhkan. Ya, sangat-sangat dibutuhkan, dan itu berlaku dalam semua safar. Kemudian Nabi SAW memberikan permasalahan. Ada orang yang dia itu pergi melakukan safar, lalu kemudian dia
ya, membawa perbekalan yang banyak, perbekalan yang mencukupi untuk kebutuhan dia selama safar. Ketika dia capek, dia berhenti. Dia capek berhenti, lalu kemudian dia tambatkan kendaraan untanya itu, lalu dia tidur di samping untanya. Dan namanya unta itu binatang yang sangat cepat melarinya, melarikan diri maksudnya. Kalau tidak dikencang kuat, ditali, ikat dengan kuat, ditambatkan dengan kuat. Sehingga Nabi SAW mengumpamakan namanya hafalan Quran itu hilangnya lebih cepat daripada unta yang tidak ditambatkan, ya, atau unta yang ditambatkan tapi dia tidak terlalu kencang. Artinya kalau tidak dijaga unta tersebut, dia akan cepat hilang. Maka orang yang menghafal Quran itu poin pentingnya apa? Di murojaahnya. Maka bagi yang menghafal Quran itu jangan memaksakan diri. Diukur batasannya sampai mana. Ya, jangan memaksakan dirinya. Tapi hendaklah menghafal Quran itu berupaya dengan dia menghafal, mentadaburi dan mengamalkan daripada kandungan yang ada di dalamnya. Ya, dia paham pelajari tafsirnya, lalu kemudian dia amalkan, meskipun memakan waktu bertahun-tahun, itu bukan aib. Ya, sahabat Ibnu Umar saja menghafal Al-Baqarah 8 tahun, karena beliau berupaya untuk menghafalkannya, kemudian mengamalkannya, memahami dan mengamalkannya. Ya, hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian ketika orang tersebut dia tidur beristirahat, menambatkan untanya berikut dengan perbekalan yang ada di atasnya, di bawah pohon dia berteduh. Tiba-tiba ketika dia bangun, untanya berikut dengan perbekalannya hilang. Bayangkan di tengah gurun, dia sendirian, tidak ada berlalu lalang manusia, ya. Yang menentukan keselamatannya tentunya setelah Allah adalah dirinya sendiri, yaitu dengan perbekalannya. Ketika dia bangun, dia tidak mendapati untanya berikut dengan perbekalannya. Ini berarti untanya jalan sendiri. Maka dicari ke sana kemari. Oh, di sana ada peluang ke sana, sampai dia capek. Sampai orang tersebut lelah dan akhirnya dia tertidur karena kelelahan. Ketika dia bangun, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengembalikan hewan tunggangannya tersebut, yaitu untanya, berikut dengan perbekalannya dan tidak ada satupun yang terbuang, utuh. Maka saking gembiranya orang tersebut, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Keliru. Karena saking apa? Saking gembiranya. Rasulullah SAW di awal hadis ini mengatakan, Allah itu sungguh sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan dengan saking gembiranya orang yang musafir tadi yang kehilangan kendaraan dan perbekalannya sampai dia salah ucap. Ya, ini juga bentuk permisalan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, termasuk dalam hadis yang ke-13. Insyaallah taala di lain waktu dan kesempatan kita sambung kembali berkaitan dengan faedah-faedah dari hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami tutup karena waktunya sudah zuhur dengan doa katul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.